Sahabat Ajat Channel, ini adalah perjalanan Bunda Gusti dan anak Nda Aisyah Akila Zahra dari Banjarbaru menuju Desa Tanduy, Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jarak antara Banjarbaru ke Kabupaten Tapin kurang lebih 1 jam perjalanan. Oke sahabat, dimanapun berada, kita ikuti bersama perjalanan kami hari ini. Ini masih wilayah Martapura. Selamat datang di kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang masih bertetangga dengan tempat tinggalnya Ajat Channel ya, Banjarbaru. Kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Banjar, yaitu Martapura. Perjalanan Ajat Channel kali ini dari pagi ya sahabat, masih jam 6. Namun karena musim kemarau terasa panas sekali. Padahal masih sekitar jam 6 pagi. Oke sahabat Ajat Channel, kita ikuti bersama ya perjalanan kali ini. Ini masih di dalam kota ya, dalam kota. Sahabat Ajat Channel, kita sudah memasuki Kabupaten Tapin dan kita akan menuju makam yang berada di Desa Tanduy, Kabupaten Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ajat Channel dimanapun berada, kini kami hadir kembali untuk membawa kisah tentang wali Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat beliau yang sama-sama berjuang di jalan Allah, para syekh, wali dan aulia Allah. Semoga rahmat dan maghfirahnya bisa membawa kita semua ke dalam kebaikan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ajat Channel dimanapun berada,
Kisah kita kali ini adalah kisah seorang wali Allah yang bernama Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli, atau lebih dikenal oleh masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan Datu Suban. Datu Suban hidup di Kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan, Indonesia. Semasa hidupnya, beliau mempunyai martabat yang tinggi dan mulia. Di Kampung Muning Tatakan, beliau terkenal dengan keramahannya dan paling disegani oleh masyarakat. Datu Suban adalah ahli ilmu tasawuf. Beliau adalah guru dari semua datu orang Muning. Beliau mempunyai banyak ilmu. Di antara ilmunya adalah ilmu kebal, ilmu kabariat, ilmu bisa berjalan di atas air, ilmu merubah wajah, ilmu pengobatan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, ilmu firasat, bahkan banyak lagi ilmu yang lainnya. Sehingga banyak orang yang datang menuntut ilmu kepada beliau. Di antara ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan, beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri atau ilmu ma'rifat. Dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad, Datu Suban memiliki 13 murid yang terkenal, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganon, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Datu Suban dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang kemudian hari dinamakan kitab Barencong. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Datu Sanggul atau Datu Abdul Samad, yaitu murid terakhir yang belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasab beliau, hanya Abdul Samad lah yang dapat menerima, mengamalkan, dan mengajarkannya. Karamah beliau yang lain, beliau mengetahui ketika akan tiba ajalnya. Ketika dari mata beliau keluarlah sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar lagi cahaya berwarna putih, amat cemerlang. Besarnya sama dengan tubuh beliau dan beliau berbau harum, semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya. Setelah semua muridnya berkumpul, beliau berkata, "Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini. Karena pertemuan kita hanya hari ini saja. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah surah An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, "Apabila sudah tiba waktunya yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya, dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya." Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir dia membisu 1000 bahasa. Namun waktuku hampir tiba, Datu Suban memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah." Beliau berujar kepada 13 muridnya, "Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya. Yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada. Kalau ada masih diriku, ini tidak menjadi tiada. Berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati. Tapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna." Setelah berkata demikian, beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datu Suban dan timbul asap putih. Hilang asap putih, timbul cahaya nur yang memancar sampai ke atas ufuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan.
Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau telah pergi untuk selama-lamanya. Sahabat hajat channel, demikian kisah wali Allah yang bernama Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli atau Datu Suban. Beliau dimakamkan di Desa Muning Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan, Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah wali ini. Nah, sahabat Hajat channel, demikian kisah wali Allah kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kisah para wali Allah berikutnya. Hajat channel pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ampun bila ada kata yang tak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.